ya, yang mungkin tadi sudah mengirimkan pertanyaannya, yang minta dijawab oleh para guru-guru kita. Langsung aja nih deh, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah Ustadz, kita sudah duduk di sini berarti saatnya kita membaca pertanyaan dari jamaah yang sudah masuk melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram Islam itu Indah. Udah siap Ustadz? Insya Allah siap. Saya dulu yang bertanya Ustadz, ya Ustadz yang menjawab. Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Sampai di mana tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak gadisnya yang sudah menikah? Contoh, pada saat bersama orang tua anak gadisnya menggunakan hijab. Tapi ternyata setelah dia menikah hijabnya dilepas. Apakah orang tuanya masih berdosa? Mohon pencerahannya, jazakumullah. Sebelum saya jelaskan kapan batasannya orang tua dalam mendidik anak yang sudah menikah. Sebelumnya tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Yang jelas katakan harus tanggung jawab suami. Harusnya istri dalam hal ini anak perempuan harus meyakini bahwa ingat taat kepada suami memang dianjurkan. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam itu tidak boleh. Nah kalau tadi ini sampai kapan? Ada 3 saya sampaikan. Yang pertama adalah membantu anak. Nah, sekali. Jadi kalau orang lain saja kita bantu apalagi anak sendiri. Jadi jangan berkata kan sudah menikah. Jangan begitu. Ibarat layangan yang sudah dinaikkan kita tidak boleh tinggalkan layangan itu. Tetap kita awasi. Nah, jadi yang kedua adalah mengawasi. Jadi membantu kalau dia butuh dana boleh, kalau butuh tadi yang disampaikan Abi adalah nasihat sebagaimana Fatimah datang ke rumah Nabi itu masih bisa membantunya lewat nasihat, mengawasi termasuk ini dalam bentuk pengawasan. Ternyata dia sudah melenceng dalam agama jadi harus orang tua turun tangan untuk menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Jadi membantu, mengawasi. Kemudian yang ketiga membimbing. Kata bimbing di sini bagaimana sosok orang tua. Nah gini nah. Jadi diarahkan. Membimbing dalam hal ini. Jadi bukan berarti setelah saya sampaikan ini. Oh kalau begitu orang tua bisa ikut campur. Tidak. Tetap hanya sekedar membimbing. Mengawasi dan membantu kalau perlu. Nah ini lagi Ustaz Sam. Saya lagi yang baca. Siap Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, jika seorang ibu yang membentak seorang anak perempuannya dan memeraihnya secara fisik, contohnya menjambak, saya pinjam kata-kata ini, saya baca doang ini, menjambak, apakah itu diperbolehkan? Bahkan sering sekali saya disuruh mati saja kamu oleh orang tua saya. Bagaimana itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama bersabarlah karena ya udahlah kita ditakdirkan sebagai anak ya tugas kita memuliakan orang tua bagaimanapun bentuknya orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika ditanya apakah diperbolehkan menjambak anak berarti dia baca hadisnya nih kelewatan. Kalau yang diajarin Abi itu mengusap bukan menjambak gitu ya. Jadi dia baca hadisnya kelewatan nggak sekalian aja habis diusap dijambak gitu. Jadi nauzubillah min dzalik ma'adzallah enggak boleh kita yang namanya menyakiti secara fisik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada orang bersalah datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah saya sudah berzina, cambuk aku. Rasulullah masih pikir-pikir, pulang dulu deh, kok ada orang ngaku berzina gitu. Ya datang lagi, ya Rasulullah cambuk aku. Rasulullah tidak mau langsung menghukum, saking beratnya Rasulullah untuk menghukum secara fisik. Padahal ini udah aturan Allah gitu, orang didera gitu ya, kemudian orang dirajam. Rasulullah itu memang sudah dikasih hak untuk melakukan itu, tapi Rasulullah SAW masih berat hati untuk melakukannya. Jadi mungkin sebagai anak kita mengingatkan orang tua dengan cara apa? Satu, dengan cara bersabar. Yang kedua, mengingatkannya cari orang yang disegani oleh orang tua. Mungkin melapornya kepada kakek gitu ya, nenek. Tapi jangan menjelek-jelekkan orang tua, bilang aja saya butuh perlindungan dan segala macam. Kalau perlu, kalau sudah misalnya sampai yang berbahaya kepada fisik, ini boleh dilaporkan kepada tetangga atau apa segala macam. Tapi jangan sampai menjelekkan orang tua. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, engkau sama kue.
kasih tahu ya, ya. bagaimana mengenangani anaknya, narik Berarti anaknya benak paham, berusaha untuk pada cengi. Bagaimana biasanya orang anak magang nak masuk pajak ki. La haula wala quwata illa billah. Anak masuk pajak tapi kita lu kan lo juga Muhammad Rasulullah lari-lari. Lari-lari. Di Masjid Oh iya. Ya Allah, tapi tidak ada subtitlenya ini Ustaz. Tapi ini penasaran sekali orang semuanya. Iya ya. memang penasaran, tapi kalau penasaran. dijelaskan tidak mengerti karena iya, kita pakai maksudnya bahasa gini, lokal. bagaimana berlaku akhlak terhadap Oh, anak. ternyata Tapi begitu. ada anak yang mau ikut sholat sama kita, bagaimana Iya. solusinya itu? Masya Allah. Ya. Jadi ternyata Ustadz Maulana tadi guru kita menggunakan bahasa Bugis. Iya. Habis ini dijelaskan secara global, Iya. secara luas. Jadi ajak anak-anak, ajak orang tua, ajak kakak, adik, tetangga semuanya untuk tetap berada di depan layar TV untuk menyaksikan Islam itu indah karena masih banyak lagi penjelasan dari guru-guru kita. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Aduh, memang susah sekali kalau ada.